Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah hidayah dan juga kenikmatan sehat dan iman, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di Masjid Al-Ikhlas. Pada kali ini insya Allah saya akan bicara tentang apa yang menimpa saya beberapa hari ini ya, beberapa hari yang lalu tepatnya, hari Rabu, kehilangan motor, rasanya sudah pada tahu. Dan kasus pencurian ini tentu bukan yang pertama yang saya alami. Saya pernah mengalami 15 tahun yang lalu kehilangan laptop ketika belajar di Malaysia untuk S2. Dan qadarullah dua-duanya hilangnya di mana? Di masjid. Jadi masjid bukanlah tempat yang dijamin aman, karena banyak orang yang lalu lalang. Tidak hanya jamaah yang ada di sana, tapi juga ada banyak orang. Saya pernah beberapa hari yang lalu, mungkin sebulan yang lalu, saya diskusi sama kawan dari Palestina. Belum begitu kenal, baru kenal pada waktu itu. Saya titipkan laptop, saya mau pergi sebentar. Brother, tinggalkan saja, aman insya Allah kampusnya. La. Tidak aman, saya pernah kehilangan itu. Wah, diskusi panjang. Dia saking percayanya dengan kampus gitu ya. Tapi akhirnya kita kembali pada satu hadis daripada Rasulullah SAW. Ketika datang seorang kepada Rasulullah SAW, Ursilun naqati aw aqil. Wahai Rasul, ini saya punya unta, saya mau masuk ke masjid. Untanya ini saya biarkan tidak terikat, kemudian saya tawakal. Ursilun naqati, semua tawakal, kemudian saya bertawakal. Wa tawakal. Kata baginda Rasul, ikilha wa tawakal. Ikatlah, kemudian bertawakal. Jadi pada dasarnya, ketika kita memiliki barang atau memiliki harta, maka kita tidak boleh semena-mena, tidak boleh kita kemudian mengatakan saya sudah bertawakal, saya pasrah kepada Allah. Tentu harus ada yang dilakukan, yaitu ikil. Dan tentu dalam hal ini kayak motor misalnya adalah kunci stang. Tapi ternyata saya ngobrol dengan Pak Polisi kemarin, butuh berapa lama untuk bongkar kunci stang bagi para pencuri? Cukup 20 detik saja, cepat sekali. Mau itu pakai kunci stang yang ada kuncinya atau yang keyless, sama juga, itu bisa juga, cepat juga. Jadi sama saja. Mungkin untuk bentuk daripada mengikat sekarang, ya, kalau mau lebih ekstra, minimnya tentu adalah hanya kunci stang. Mungkin mau lebih ekstra lagi adalah kunci gembok tambah atau pakai kunci rahasia. Tapi itu adalah bagian daripada upaya sebelum kita bertawakal. Ini kata baginda Rasul, ikilha wa tawakal. Jadi tawakal itu setelah kita berusaha. Tentu ada hikmah yang lain ya daripada kehilangan ini. Tentu dia adalah mencoba untuk menguji kesabaran kita. Ketika kita mendapatkan musibah, maka kita hanya bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan memang Allah itu menguji dengan banyak hal. Tentu diantaranya adalah dengan cobaan berupa kehilangan atau kekurangan. Dan mudah-mudahan ini adalah bagian daripada
penghapus dosa. Nah, kata baginda Rasul, sesuatu yang menimpa seorang muslim maka sesungguhnya itu kafarah, sesungguhnya itu adalah penghapus dosa, bahkan walaupun itu adalah duri yang menusuk. Apapun musibah itu, bahkan dalam riwayat yang lain, bentuk kegelisahan, keletihan, kekhawatiran, semuanya itu bisa menghapus dosa. Nah, musibah yang kita alami tentu banyak hal. Ada yang kehilangan berupa materi, ada juga yang berupa kehilangan minjemin orang gak balik-balik, atau investasi tapi rugi. Banyak sekali bentuk-bentuk musibah yang kita alami berupa harta, dan tentunya itu adalah ujian, dan apakah kita bersabar dan bagaimana kita menanggapi hal itu. Ya, tentu kasus pencurian ini pernah terjadi pada masa baginda Rasulullah SAW. Pada masa baginda Rasulullah SAW ada seorang sahabiah, ada seorang sahabat perempuan dari kalangan Bani Makhzum. Beliau pernah mencuri pada masa Rasulullah SAW. Kemudian mereka pada ngadu, mereka bingung, ini siapa yang mau melapor kepada baginda Rasulullah SAW? Kenapa demikian? Karena wanita Bani Makhzum ini adalah wanita terhormat, wanita terhormat yang dihormati di kalangan kaum Quraisy. Bani Makhzum juga termasuk yang terhormat. Kemudian nggak ada yang berani menghadapi kepada Rasulullah SAW. Siapa yang mau berani mengadu kepada Rasul? Akhirnya Usama bin Zaid, kalau tidak salah, Usama bin Zaid akhirnya mengadu atau datang kepada baginda Rasulullah SAW, kemudian menceritakan masalah hal tersebut. Fakallamahu Usama bin Zaid faqal. Kemudian Rasul pun setelah mendapatkan pemaparan daripada Usama bin Zaid, Rasul pun akhirnya berdiri di atas mimbar menyampaikan kepada khalayak ramai bahwasanya sesungguhnya telah hancur umat sebelum kalian. Gara-gara apa? Gara-gara mereka membedakan hukuman antara orang terhormat dan orang yang rendah di antara kalian. Bahkan kalau kata baginda Rasul, seandainya Fatimah anak saya mencuri, maka saya pun akan memotong tangannya. Ini adalah bagaimana ketegasan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada siapapun yang melakukan perbuatan maksiat, yang melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala, terutama yang berkaitan dengan had. Had ini adalah hukuman yang Allah tetapkan. Bahasa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanat Fatimah laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah yang mengambil, yang mencuri, saya sendiri yang akan memotong tangan. Nah, tentu ini adalah ungkapan dan juga perintah kepada para pemerintah setelah baginda Rasulullah SAW kepada setiap pemimpin kaum mukmin untuk tidak membeda-bedakan hukuman dikarenakan status sosial. Siapapun itu yang melanggar maka harus dihukum, baik yang kaya maupun yang miskin, baik itu terhormat, anak pejabat dan lain sebagainya, harus dihukum sesuai dengan peraturan yang ada. Ya, banyak hal yang alhamdulillah kita ambil hikmah dari kejadian kemarin beberapa hari yang lalu. Tentu ini adalah peringatan buat kita untuk menjaga harta benda kita. Dan kasus pencurian motor beberapa hari ini memang lagi ramai, 1-2 minggu ini, dan beberapa masjid sudah kehilangan. Saya dengar sini 1,
kemudian ada Imam Syafi'i, kemudian saya dengar ada di daerah Mojosari sana ada langsung 2 yang hilang. Kemudian sebelum saya mungkin 1 atau 2 hari sebelumnya di Komplek Teratai. Jadi memang lagi ramai dan kita jaga semua barang benda yang kita miliki. Dan tentu yang paling penting adalah harta itu adalah wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mungkin cukup sekian, rasanya akan adakan pengajian umum ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.